Assalamualaikum Sesi. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Ini ada sedikit Bapak warning dari Cecil karena sudah mengisi aplikasi Smart Senyum. Ada beberapa yang harus perlu Bapak tanyakan karena 4 poin ya kemungkinan tadi Bapak lihat yang harus Bapak tanyakan kepada Cecil. Yang pertama Bapak lihat tadi di aplikasi itu Cecil katanya mudah merasa lelah, betul? Kemudian tidak bisa tidur, dan sering menangis, merasa takut berlebihan. Oke, karena ini ada sedikit salah satu yang Cecil pilih sering menangis. Nah ini ada tisu jika nanti diperlukan. Oke, ini ada salah satu dulu ya Bapak tanyakan kepada Cecil. Di sini ada Cecil yang mengisi tapi merah, mudah merasa lelah. Wah. Emang kelelahan karena kegiatan aku di rumah digantikan karena tanggung jawab aku itu menggantikan sosok seorang ibu. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena di rumah aku kan ada adik-adik aku, jadi harus peduli adik-adik aku juga. Terutama adik-adik aku itu masih belum lancar untuk membaca. Oke. Lalu berlebihan di waktu main gadget maupun main keluar. Dan kalau untuk yang lain kayak pergi ngaji atau itu masih ingat mereka sholat juga, tapi karena mainnya aja di waktu main itu kurang teratur. Terus untuk kegiatan-kegiatan kayak bersih baju, piring, atau kegiatan yang membersihkan semua rumah itu nggak terlalu keberatan. Tapi kalau untuk kayak memasak atau mengatur bulanan gitu, belanja bulanan itu agak Oke. Oh, Bapak pengen tahu sih, tapi boleh ya. Maaf, Ibu kemana? Ibu keluar negeri. Keluar negeri. Sejak kapan Ibu keluar negeri? Sejak aku umur 10 tahun 11 sih. 10 tahun. Sampai 11 tahun. 10 atau 11. 11 tahun ya. Cecil udah ditinggalin sama Ibu. Iya. Kemana Ibu? Ke luar negeri, Arab Saudi. Arab Saudi. Iya. Apa kira-kira yang membuat Cecil sampai merasa lelah dari kegiatan ini, kira-kira selain tadi membimbing adik, kemudian ngatur bulanan, apa kira-kira yang paling membuat Cecil itu lelah sekali? Tekanan emosi. Oke. Contohnya seperti apa maksudnya itu, tekanan emosi? Itu misalkan kayak adek ingin sesuatu, kayak kadang nggak mau diajak belajar gitu, terus nangis, teriak-teriak mungkin, terus kadang kan dilarang teriak-teriak ya, nggak boleh teriak-teriak. Tapi adek aku seringnya tuh kalau ngomong itu bakalan emosinya langsung meluap aja gitu aja teriak. Oke. Ketika seperti itu ada emosi segala macam, yang di dalam hati Cecil itu apa yang terbesit kira-kira? Kalau itu aku kayak kok gini sih, kayak kecewa terus sedih aja. Berarti ini aku apa ya? Kecewa sedih itu cenderung kemana, diri sendiri atau kok keadaan saya sih? Ke Cecilnya. Iya. Ada nggak kira-kira sih di dalam hati Cecil terbesit, kok saya begini ya, jadi saya diemban
jadi ngurusin adik segala macam gara-gara ini sesi dua ini ada. Kalau itu untuk pertama kalinya iya Oh, sempat keberatan. keberatannya gimana tuh? Bisa diceritakan? Oke, jadi awalnya itu ibu kan bilangnya hanya 4 tahun ke luar negerinya. Jadi oke lah, ya udah nanti pulang kan bulan ini. Iya pulang, ternyata enggak pas bulan itu. Jadi sempat kecewa, kok nggak pulang sih? Kan katanya janjinya udah 4 tahun ini doang. Terus ya ibu cuma minta maaf itu aja, bilang nitipin adik-adik kamu ke aku, adik-adik aku ke Ya sesi terus ya kenapa ya gitu. kenapanya maksudnya gimana itu? Kenapa ya ibu kok nggak pulang? Jadinya ya udah harus aku kan mau ini juga, kadang aku terlintas gitu dan aku tuh kayak kewajiban aku cuma sekolah aja gitu. Oh berarti sempat terlintas di pikiran sesi itu kewajiban saya sekolah, belajar, kok saya disuruh jagain adik. Apa yang sesi rasakan saat memberontak ya berarti sesi pernah dengan keadaan seperti itu atau? Kalau memberontak sih enggak, Iya. kayak nangis aja kayak aduh ini harus gimana ya. Ibu malah pulang, mungkin nanti juga kalau misalkan emang bilangnya mau pulang bakal terjadi kayak gimana juga bakal pulang. Jadi aku harus bertahan, ya udah ini emang kayaknya takdirnya aku untuk jadi seorang ibu gitu. Oh, berarti lebih mendamaikan diri ya. Tapi ada dampaknya nggak sih ke pelajaran, contohnya ke pengaruh kamu berteman, kan emosi kan tadi bisa emosi memuncak segala macam. Gimana kalau dalam pelajaran sesi? Kalau untuk pelajaran aku jadi agak berantakan juga karena kadang bagi waktu tiba-tiba karena ada yang aku sakit mungkin lebih ke ngurusin ini rumah, jadi kadang sekolahnya kadang ditelat-telatin gitu. Berarti berdampak ke pelajaran ya. Oke, ketika berdampak ke pelajaran, apa kira-kira solusi sesi agar tidak memuncak emosinya seperti apa kira-kira? Itu mungkin belum ada sih. Belum ada solusi. Oke, tapi sempat ada marah atau segala macam gara-gara ini saya telat di pelajaran saya jadi ini segala Oh macam. iya sempat ada, karena emang kesel aja gitu, tolong dong ngertiin ini ditanganin sama yang lain dulu, aku fokus ini dulu gitu. Jadi Nggak bisa. iya. Nah, ketika saat seperti itu sesi yang lakukan itu seperti misalnya apa? Maksudnya Kan bentrok nih antara sesi belajar nggak bisa, kemudian minta tolong nggak bisa. Nah yang sering sesi lakukan apa kira-kira? menanyakan Hal yang ibarat kata yang paling aneh yang sesi lakukan. hal yang paling Contohnya nangis dan di kamar mandi atau mungkin ya suka kayak nangis ke ngurung diri dulu, renungin aja gitu, ya ampun gitu tolong dong udahin baca. Kadang juga kepikiran nggak bisa tidur jadi ya gitu jadi kepikiran beras. Oke, lebih ke menghibur diri ya. Iya. Menghibur diri. Nah, ini kita ini kok ada nih sering menangis. Kenapa? Soalnya kalau untuk ngasih tahu ya tetap aja bakalan keluar nangis. Contohnya seperti apa? Pernah bilang ke ayah gini misalkan kayak ada tetangga yang gak suka kayak tadi kan
minggu kemarin itu sempat kontra sama tetangga, tapi kita juga lagi nyari solusi buat adik-adik ini udah teriak-teriak kan. Cuma apa problemnya? Ya ini adik aku teriak-teriak gitu. Lagi belajar, padahal lagi belajar, tapi emang anaknya itu suka keras dan suka teriak gitu. Ya anaknya itu merasa terganggu, tetangganya itu merasa terganggu. Jadi si tetangga ini memutuskan buat keluar aja dari rumah itu. Ayah, aku kasih tau ke ayah, kenapa ya Kak? Kok padahal kan kita cuma lagi nyari solusinya juga buat adik ini, tapi tetangganya nggak nerima dan nggak mau ini juga, nggak bantuin solusinya juga, dan malah nambah-nambahin masalah lagi. Kan kita kan pelihara kucing di rumah, terus si tetangga-tetangga ini nggak suka ada kucing peliharaan. Adik aku kan sama kucing, jadi kalau hilang satu aja nangis lagi. Ya jadi itu kita untuk menghindari masalah itu lagi, karena nanti bakalan kejadiannya keulang lagi, bakal dengan tetangganya dipindahin kucingnya, dan si adik ini bakalan harus ikhlas. Itu gimana caranya? Ini aku membantu adik aku biar nggak gitu. Tapi masalah dalam rumah ya. Selain itu, yang bikin sering menangis, Ayah terlalu di sekolah enggak ayah terlalu kayak tinggi banget untuk kan dia kan sempet ada impian buat masuk kuliah. ayah. Ayah Oke. udah dikasih sama pihak sekolahnya beasiswa gitu, tapi kalau oleh adik-adiknya juga untuk sekolah lain, ayah yang biayain, jadi nggak sempet buat anak kuliah itu. Terus aku ituin ke aku, kamu harus di S2 ya, ini gimana tuh caranya, itu kamu harus tekanan ingin kamu sekolah. Nah, bukan hanya sekolah aja oke. Apa kira-kira yang Bapak perlu tahu lagi selain tekanan dan untuk sekolah ini baru sebenarnya kan? Nah, apa kira-kira lagi? Aku juga tertarik sih, karena ayah cerita kamu harus ini ya, jadi jangan yang ikut sistemnya, tapi kamu harus buat sistem sendiri. Sistem itu maksudnya apa? Jadi kalau misalkan mau kerja, kamu nggak boleh ikut kerja yang di bawah kakak yang disuruh gitu, kamu harus jadi pemimpinnya. Oke, sistemnya harus bos ya. Nah, ini ada dua ya, sedikit tekanan kan. Pertanyaan Bapak, dengan ada tekanan begini, apa yang terbesit dalam pikiran Claudia? Apakah ini merupakan beban atau merupakan suatu ketidakterimaan terhadap Claudia, bukan fashion saya atau segala macam kira-kira? Aku sih enggak, karena aku tertarik juga ke arah ini, Sistem. ya sistem ini. Kayak apa yang dibilang sama ayah, jadi ayah juga membantu membimbing juga, tapi cuma dikasih arahan-arahan aja gini, tapi kamu harus belajar sendiri. Oke, tapi dengan ada tekanan ini, ada nggak sedikit rasa tidak puas dari hati Claudia? Karena itu, karena aku udah mulai tapi gagal, masih Oke. mencoba, ya masih mencoba, tapi gagal. iya. Oke. Ini yang membuat Claudia merasa tidak nyaman. Ya, dari orang tua sendiri kan Claudia kan ditargetkan harus begini kan gitu. Pokoknya bapak ayah nggak mau tahu, ibarat kata kan Claudia harus begini.
Nah dengan seperti itu Claudia merasa tertekan atau seperti apa? Atau menerima? Iya, menerima aja. Menerima aja. Karena ayah juga nggak apa-apa kalau untuk saat ini gagal juga, tapi nanti juga pasti ada jalannya, nggak akan gagal terus. Ya kamu yang penting kamu mau coba aja dulu. Berarti ada motivasi ya dari orang tua ya, bukan hanya sekedar tekanan ya. Kapan terakhir menangis? Hari minggu kemarin. Kenapa? Kangen aja kangen mama. Kangen mama. Oke. Udah berapa tahun mama tidak bertemu sama Claudia? Jangan ditahan ini. Iya dong. 6 tahun. Tidak bertemu mama. Ada kabar? Kabar juga cuman nanti mama hari ini bakal ngirim. Oh berarti masih ada komunikasi ya? Cuma komunikasinya emang buruk aja. Buruk ya? Ya gitu. Cuman kayak ya udah mau ngasih kabar mama di sini lagi sakit atau mama di sini lagi ini. Oke, sempat ada video call. Enggak. Cuman lewat telepon. Enggak. Karena itu nanti kata mama kalau mau telepon bakal enak aja. Jadi chatting aja. Oh. Belum pernah melihat wajah sama sekali mama selama 6 tahun. Kalau itu karena ada di sosial medianya, dia main sosial media. Oh, secara langsung live dengan video call nggak pernah. Perasaan Claudia Ya itu tadi nangis sedih. sedih banget. 6 tahun nggak ketemu. Butuh ya, masih butuh dukungan orang tua ya. Belum siap sebenarnya ya. Udah ya lulus. Belum siap sama sekali, tapi udah dibebankan kepada Claudia. Sampai merasa takut berlebihan. Kenapa takut berlebihan? Kira-kira dikeluarkan dari sedekatan. Kalau takut berlebihan itu Ada trauma kan? iya, pas kecil pas ditinggal sama ayah ibu itu kan aku di kampung. Oh, Cecil ditinggal ayah sama ibu Iya, di kampung. ayah ibunya di luar kota. Oh, mereka ceritanya merantau. Enggak. Iya merantau. Ah, iya lah merantau. Nah, terus Ya aku sama nenek kakek dititip sama ibu ibunya ibu aku nenek suka di rasain sama bibinya. barang apa kesannya contohnya? Waktu itu aku kan baru pulang sekolah, terus aku belum makan, jadi makan dulu nanti lagi turunnya, terus kadang ya itu pas makan aja sih dia ngelemparin apa sepatu aku baru pulang sekolah. Posisi Ya suruh makan aja. suruh makan ya. Kadang debat antara ini tentang masalah uang. Wah, ibu kamu gak irimin ke sini. Kenapa? Nggak tahu kan? Ya, gitu. Mbak, gitu tahu. Umur Itu pas SD kelas
tahun udah merasakan hal seperti ini. Trauma karena dirasain sama bibi. karena masalah aja ibu suka Berarti Cecil dari kecil sudah tidak merasakan momen lindungan dari orang tua ya? Sampai sekarang. enggak, mungkin ayah bilang iya sih, waktu mungkin kurang. Cecil untuk saat ini maunya seperti apa kepada mama? Mau perempuan ya, bareng-bareng berjuang sih. Mungkin ayah juga kan punya salah sama mama. Oh ya berarti sempat ada. Iya. Oke, untuk konflik nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah ini yang Bapak tanya, maunya Cecil saat ini untuk keluarga terutama dan kemudian untuk pelajaran seperti apa? Maya bareng lagi kayak mama mau dengerin orang-orang yang di sini dan pulang dulu. Kalau masalah ekonomi ayah juga bisa, udah direncanain sama ayah, udah dirancang. Tapi waktu kalau mamanya mau pulang ayah kesulitan juga karena anak-anak udah jadi beban pikiran aja. Ya sih mama pulang dulu. Pulang dulu. Untuk pelajaran Cecil supaya tidak terganggu maunya seperti apa? Karena dengan mengemban tugas ibu yang mempunyai adik yang masih kecil-kecil, pasti kata Cecil tadi tekanan emosional itu luar biasa dan sulit terkontrol. Maunya Cecil itu seperti apa? Tahu ya, karena masih ingat bahasa mama, belum pulang 6 tahun, tolong Cecil, iya kan? Sebenarnya Cecil nggak sanggup mama, iya kan? Tapi Cecil mau nggak mau, suka tidak suka, harus Cecil jalan. Karena apa? Karena satu-satunya supaya adiknya tidak merasa kehilangan sosok seorang mama adalah Cecil. Jangan ada yang namanya Cecil dalam pikiran itu apa kira-kira? Betul. Marah, emosi, benci, kemudian tidak terima, apalagi kata tidak suka sama mama. Kita nggak tahu problem mama sama ayah itu seperti apa. Kita kan belum ada di posisi ayah seperti mereka. Bapak harap Cecil itu mau ngapain kira-kira supaya ini tetap berjalan, ayah berjalan usahanya, mama juga di sana berjalan usahanya, keluarganya Cecil juga berjalan, sekolah semuanya gimana ceritanya? Caranya Cecil Harus bisa ini aja sih, ngapain ke adik juga. Yang pertama itu emang adik-adik aku ya mungkin bakalan dikurangin juga untuk pikiran. Aku juga sebenarnya untuk mungkin kayak bisnis kayak online ini aku juga agak keberatan karena itu bakalan ditunda dulu, nggak bisa semuanya jalan. berarti Cecil bisa menerima apa? Ya, insya Allah. Tapi jangan sampai di dalam hati diserahkan kepada Allah kan, ke Tuhan, apalagi Cecil muslim. Siapa tahu dengan adanya seperti ini Cecil nanti begitu sudah kelak menjadi dewasa ada hikmahnya di sini.
Atau misalnya Sesi nanti begitu menikah sudah tidak kaget mengurus yang namanya rumah tangga. Jadi kayak punya pengalaman. Iya betul, anggap ini sebagai pahala. Nah, dan jangan lupa ibu selalu didoakan, mama selalu mendoakan. Siapa tahu nanti doa yang nanti keluar dari mulut Cecil didengar oleh malaikat, disampaikan kepada Tuhan. Mama tiba-tiba datang ke Jakarta jemput mama di bandara. Begitu senangnya kita selama 6 tahun. Nanti kita bahas yang ini di pertemuan berikutnya. Kalau nangis ya nangis ya. Kalau misalnya nggak nangis nggak perlu, nggak usah. Oke? Terima kasih Cecil sudah berbagi cerita. Selalu bergembira dan selalu senang. Jangan dianggap sebagai Oke, sip. Oke, selamat siang Cecil. Silakan kembali ke kemana? Oke, Pak. Terima kasih. Kasih juga ya, Pak.